Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini channel gue lagi kedatangan seorang tamu spesial. Beliau adalah salah seorang dari profesi yang mungkin terbilang langka ya, seorang akuntan publik yang di Indonesia sendiri hanya sekitar 1.000 orang. Sekitar 1.500-an orang ya? 1.500-an orang ya. Dan ternyata beliau memutuskan untuk resign dengan alasan yang sangat mulia. Lu pengen tahu kan orangnya siapa? Langsung aja dengan Bapak siapa ini? Yoyon Utomo, GPA. Yoyon Utomo, GPA. GPA. Mantap Pak Yoyon. Pak Yoyon, ini Bapak kita hari ini jauh-jauh Bapak datang sini, kita apa sih sebenarnya yang mau kita bahas malam ini Pak? Baik, terima kasih Bang Ardi sudah mau berkenan menerima saya di sini, memberikan izin untuk bicara. Perlu saya sampaikan bahwa saya sudah sampaikan ke beberapa media mainstream, seperti ada media Tempo, ada media Kick Andy, ada TV One, ada Kompas TV, ada seluruh YouTuber semua yang banyak itu sudah kita sampaikan dan tidak ada yang diterima itu. Alhamdulillah Jelajah Malam menerima. Tujuan saya menghubungi mereka cuma satu, untuk membangun akuntabilitas publik, akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia, agar pemerintah Indonesia tidak lagi menjajah bangsanya sendiri, agar pemerintah Indonesia tidak lagi membohongi bangsanya sendiri, agar pemerintah Indonesia tidak lagi menzolimi bangsanya sendiri. Itu tujuan saya cuma satu itu. Luar biasa. Oke, ditahan dulu Pak ya. Oke Pak. Ini kayaknya malam ini akan sangat menarik, panas, dan agak-agak cerempet jurang. Iya. Lo pengen tahu kan kisah gimana? Langsung ikutin setelah ini. Oke. Pak Yoyon Utomo adalah seorang akuntan publik, profesi langka yang menjaga kejujuran negara lewat angka dan audit. Tapi semakin dalam ia masuk ke sistem, semakin jelas ia melihat hal yang menurutnya tidak beres. Dari dana pembangunan proyek pemerintah di era Presiden Jokowi, yang nilainya tidak masuk akal, utang negara yang disebut investasi, padahal hanya beban untuk generasi berikutnya, BUMN yang dipenuhi titipan politik, kualitas layanan publik yang merosot, dan oknum di lembaga audit yang menurutnya tidak berani membantah kebijakan kekuasaan dan lebih memihak kepentingan elit daripada rakyat. Di sini, Pak Yoyon akan membuka data dan fakta yang ia miliki, yang semoga saja akan menyadarkan pemerintah bahwa kita harus kembali pada cita-cita para pendiri bangsa, membangun negara yang jujur, adil, berdaulat, dan sepenuhnya berpihak kepada rakyat. Pak Yoyon ini saya lihat kan luar biasa ya wawasannya, pengetahuannya. Ini Bapak ini kalau boleh tahu latar belakang pendidikannya apa sih Pak? Oh ya, jadi begini Mas tadi. Latar belakang pendidikan saya adalah akuntansi. Akuntansi? Jadi ya akuntansi. Jadi saya sarjana akuntansi, kemudian lulus sarjana akuntansi, kemudian dari SD Kesatuan Bogor, kemudian lulus pendidikan profesi akuntan dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, kemudian lulus profesi akuntan publik dari IAPI, Institut Akuntan Publik Indonesia. Seperti itu. Dan alasan Bapak untuk resign itu apa Pak? Jadi begini Pak, waktu saya pertama kali itu, malam pertama saya menerima sertifikat Public Accountant CPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia, saya semalaman nggak bisa tidur itu, saya merenung gitu. Apakah dengan sertifikat CPA ini saya akan mampu memperbaiki akuntabilitas pelayanan publik di Indonesia, akan mampu memperbaiki kondisi Indonesia, atau malah menambah masalah di Indonesia ini? Nah, itu tahun 2018. Akhirnya tahun 2018 saya buka kantor akuntan publik, dan tahun 2022 saya putuskan untuk menantang debat ilmiah secara terbuka pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI, pimpinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP RI, kemudian ketua dan pimpinan Institut Akuntan Publik Indonesia, kemudian Ketua Ikatan Akuntan di Indonesia, kemudian Akuntan Publik Indonesia, rekan-rekan Akuntan Publik Indonesia yang mereka mengaudit proyek-proyek pemerintah. Kemudian juga termasuk Menteri Keuangan. Saat itu Menteri Keuangan Dr. Sri Mulyani. Kemudian ada juga Menteri BUMN. Kemudian juga kita sampai juga undangan ke termasuk ke Ketua KPU, kemudian Ikatan Purnawirawan Panglima TNI, Ikatan Purnawirawan Kapolri, kemudian seperti itu kita undang semua. Kemudian Senat Mahasiswa seluruh Indonesia, BMSI lah ya kita undang. Ternyata saya tantang debat,
Tidak ada yang berani. Dari semua orang tadi itu. Nggak ada Jadi yang berani? tidak ada yang berani. Bang Adi nggak percaya ya kalau saya katakan waktu saya ngambil kuliah keputusan untuk ngambil jurusan akuntansi itu, Bang. Itu saya sudah bercita-cita saya akan menjadi ketua BPK, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Saya cita-cita saya itu. Tapi ketika ketua pimpinan BPK, BPKP, pimpinan IAPI, pimpinan IAI tadi, rekan-rekan akuntan publik itu saya tantang debat, tidak ada yang berani menjawab satupun. Saat itu pula cita-cita saya sebut terpupus sudah. Jadi itulah akhir cita-cita saya. Oh, saya cita salah sudah. Ternyata, mohon maaf, para profesional yang sangat terhormat ini, mereka tak mampu, tetapi mereka tidak berani untuk debat ilmiah secara terbuka. Ini fakta itu. Dari situlah shock perasaan saya, cita-cita saya sudah terkandas itu, dan akhirnya saya putuskan bulan Desember tahun 2002 untuk mengundurkan diri dari profesi akuntan publik Indonesia. Di Indonesia, kantor akuntan publik itu paling cuma ada 300-an kantor akuntan publik di Indonesia itu. 200 mungkin cuma nggak sampai, cuma 200 paling. Cuma ada seluruh Indonesia, cuma ada sekitar 200 kantor akuntan publik itu ya. Kalau akuntan publik sekitar 2.000 lah ya. Oke. Yang Bapak, yang menjadi awal keresahan Bapak apa sih yang Bapak lihat nih di arah kebijakan mereka yang menurut Bapak tuh memang benar-benar nggak make sense Oh lah. gitu, baik. Pertanyaan good question, pertanyaan bagus Bang Adi. Jadi begini Pak nih. Sebelum itu saya jawab, kita simak video Bung Karno itu tadi. Oke, kita lihat dulu. Video Bung Karno itu. I am the son of a people or a nation which has suffered from colonialism for 3 centuries and a half. It's not a short time, 350 years about. Now, look here. Our experiences were not very agreeable. I said in the United Nations several years ago that imperialism is not yet dead, it is only dying. But it's not yet dead. And I personally, God willing, I shall keep on fighting imperialism. Because we have experienced it 350 years. What it means to be colonized, what it means to be a colony, to be a nation of coolies and a coolie amongst nations, to be a nation which was not even allowed to have a name for his nation. Yeah, we were prohibited, forbidden to pronounce our own name, Indonesia. That was taboo in Dutch time. And who is fighting against that imperialism? Not Sukarno only, not Sukarno alone, not the Indonesian nation alone, but there are other forces in the world which are also fighting that imperialism. The new emerging forces. Di video tadi, itu Presiden Soekarno jelas mengatakan, I am the son of people or nation which has suffered from colonialism. Artinya saya adalah anak seorang manusia, anak bangsa yang atau terjajah, anak sebuah bangsa yang sakit menderita karena kolonialisme, karena penjajahan. For 3 selama 3,5 abad. Tidak short time. Itu bukan waktu yang pendek. 350 tersebut. 350 tahun itu. Nah, jadi seluruh rakyat Indonesia sekarang jumlahnya 283 juta rakyat Indonesia yang punya KTP dan punya NIK itu, punya akta kelahiran, mereka wajib untuk mengetahui filosofi negara berdirinya negara Republik Indonesia ini. Bahwa negara Republik Indonesia ini didirikan oleh sekelompok anak bangsa yang terjajah, tersakiti, terzolimi oleh penjajahan, kolonialisme. Betul. Nah, atas berkat rahmat Allah mereka diberikan kemerdekaan. Nah, makanya para pendiri negara Republik Indonesia ini mengabadikan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pembukaan UUD 45 itu, di situ tertulis bahwa
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ada kata harus di situ, wajib hukumnya. Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi Pak, undang-undang dasar di Indonesia ini, undang-undang ini dari tahun 45 sampai sekarang tidak berubah dan tidak bisa dirubah. Ini undang-undang paling tinggi, lebih tinggi daripada undang-undang Polri, undang-undang TNI, undang-undang KPU, undang-undang partai politik, undang-undang MK, undang-undang kehakiman, undang-undang profesi advokat dan profesi akuntan publik, undang-undang profesi dokter, seluruhnya itu sama. Undang-undang profesi guru sama, di bawah UUD 45 ini. Betul. Dan itu mengamanatkan dengan jelas bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib melawan penjajahan. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan penjajahan? Berdasarkan Undang-Undang 45 UUD 45 ini, yang dimaksud penjajahan adalah kata kuncinya dua, keywordnya. Satu, tidak manusiawi. Yang kedua, tidak adil. Jadi segala sesuatu yang tidak manusiawi dan tidak adil itulah bentuk penjajahan. Dan ini harus dihapuskan. Termasuk penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sendiri terhadap rakyatnya. Jadi ini perlu saya jelaskan kepada Kapolri, yang mulia Panglima TNI, yang mulia Kepala BIN, kemudian Ikatan Purnawirawan Kapolri, Ikatan Purnawirawan Panglima TNI, yang mulia Presiden Prabowo, yang mulia Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua DPR, Ketua MPR. Semuanya ini harus paham bahwa saya ngomong begini, ini ada dasar hukumnya satu. Ada legal standingnya satu, karena saya warga negara Indonesia. Aduh, itu aneh, ini jelas ini. Ini undang-undang dasar. Undang-undang dasar ini. Polri wajib, contohnya Kapolri Jenderal Listio wajib menjalankan profesi Polri yang sesuai dengan UUD 45. Seluruh tindakan Kapolri yang bertentangan dengan UUD 45 batal, tidak sah secara hukum itu. Seluruh tindakan Panglima TNI yang tidak sesuai dengan UUD 45 itu batal demi hukum. Seperti itu. Gugur. MK, Mahkamah Konstitusi, tugas pokoknya adalah memastikan bahwa seluruh produk undang-undang di Indonesia itu harus sesuai dengan UUD 1945 tadi. Jadi kalau ada undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 45, MK hukumnya wajib untuk membatalkan itu. Saya kasih contoh kecil, maaf saya potong. Iya. Menurut Bapak outsourcing termasuk nggak di sini? Jadi gini, outsourcing itu terang benderang itu. Ini melanggar dengan UUD 45 itu. Oke. Makanya outsourcing itu harus dalam kutip tidak jadi gini, outsourcing itu kan tuh pekerja kontrak waktu tertentu, PKWT bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya outsourcing. Nah, yang tertentu adalah waktunya, tapi haknya sama semua. Jadi yang benar Bang ya, karyawan outsourcing itu tetap dapat jaminan hari tua, jaminan kesehatan BPJS itu, jaminan pensiun, uang pensiun tetap dapat semua. Cuma saya kerjanya 2 bulan itu. Seperti itu. Jadi tidak ada, kalau karyawan di Indonesia itu sudah disetting tidak adil. Jadi ada karyawan tetap dapat pensiun, karyawan kontrak nggak dapat pensiun, karyawan hari nggak dapat, itu nggak benar itu. Artinya bisa dibilang pemerintah ini lebih pro terhadap asing dibanding terhadap rakyatnya sendiri. Betul. Jadi jadi begitu banyak lah ketidakadilan yang ada di Indonesia ini. Apalagi saat saya menjadi menteri, jadi profesi akuntan publik ini, yang itu kan presiden ke-7, yang mulia Presiden ke-7 Joko Widodo. Kita tahu lah contohnya di zaman Presiden Joko Widodo itu ada namanya, istilahnya itu Menteri Koordinator Segala Urusan, disingkat Menkosaurus, alias Menteri Segala Tempat, Urusan dan Situasi, disingkat Menstruasi itu. Nah, saya nggak usah sebutkan namanya, tahu semua lah itu ya. Nah, opung itu. Nah, pokoknya itulah, sama-sama tahu itu, sama tahu itu. Nah, suatu saat Bang, dia tuh ngomong OTT itu nggak bagus bagi Indonesia. OTT KPK itu jelek bagi bangsa Indonesia. Ini aneh. Padahal Bang, kalau kita baca di buku audit ini Bang, ini di bab 5 soal pengendalian itu tertulis bahwa sistem sebagus si Menkosaurus alias menstruasi tadi ngomong, yang penting kita buat sistem sebagus mungkin. Yang penting kita buat digitalized, computerized itu. Siapa lagi yang melawan kita itu? Kan kata Menkosaurus alias menstruasi tadi, versi dia. Padahal Bang, dalam ilmu audit Bang ya,
soal pasti buku ini, buku auditing ini untuk semester 1. Mahasiswa sadar auditing semester 1 pasti apa itu? Kasih lihat Semester bukunya, 5. Pak. Kasih lihat bukunya, Pak. Nah, oke. semester 6 semester itu belajar auditing 1. Di bab 5 itu ada judulnya pengendalian intern. Jadi pengendalian intern itu, Bang, sistem yang dikelola sistem atau proses yang dijalankan oleh dewan direksi, komisaris sampai karyawan itu untuk memastikan agar taat hukum, agar hartanya aman seperti segala macam itu. Nah, sebagus teorinya begini, sebagus apapun sistem kalau orangnya sudah kolusi, maka akan lumpuh. Kita tahu loh korupsi di Indonesia itu karena kolusi semua. Jadi mau komputer kayak apa namanya udah kolusi semua lah. Nah ini kan hal yang aneh. Dari itulah saya merenung tuh kok. Nah hal-hal seperti ini harusnya profesi akuntan publik bisa mencegah itu, mencegah ketidakadilan. Harusnya profesi akuntan publik kembali ke jati dirinya bahwa mereka bisa mencegah kezoliman, keadilan seperti ini, bisa menghadirkan keadilan kepada pemerintah, pada rakyat Indonesia, pada bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Nah, sebetulnya saya sudah lama menasihati pimpinan IAPI, teman-teman IAPI yang lebih senior saya itu kan, sejak tahun 2019 waktu Pilpres itu yang istilahnya TSM lah dulu itu. Terpinter-pinter, super pinter-pinter, memang pinter-pinter itu, terstruktur, sistematis masif itu kan kecurangannya luar biasa waktu Pilpres 2019 itu. Betul. Itu kan dua kubu itu. Pertama, Jokowi Ma'ruf lawan Prabowo Sandi itu. Betul. Jadi versi Rekap T1 seluruh rakyat Indonesia sepakat Prabowo Sandi menang. Oh ya, jadi ada presiden terpilih versi rakyat. Tapi versi KPU menang Jokowi Ma'ruf. Nah, seperti itu. Nah, waktu saya diskusi dengan teman-teman akuntan publik di Jakarta karena begini, udah Pak Yon, itu semua akal-akalan bahwa rekayasa semua. Waduh. Nah, tadi saya katakan bahwa saya sudah menantang debat ilmiah secara terbuka kepada pimpinan BPK, pimpinan BPKP, pimpinan IAPI, Menteri Keuangan, Menteri BUMN segala macam ya. Ini ada suratnya saya kirim hari Selasa tanggal 1 November 2022. Pukul 8.51. Ini ada buktinya. Suratnya lengkap ini. Di sini tertulis dengan lengkap surat tantangan debat ilmiah secara terbuka dari Al-Fakir Kangmas Akuntabilitas Publik Indonesia CPE. Nah, ini ada kepada pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan ada. Oh, ini untuk ketua BPK nih? Iya, ketua BPK. Oke. Pimpinan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP. Pimpinan Institut Akuntan Publik Indonesia IAPI. Pimpinan Ikatan Akuntan Indonesia IAI. Akuntan publik yang mengaudit BUMN, khususnya BUMN Karya dan Pertamina, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani. Audien yang kita undang jelas perwakilan pengurus BMSI, kemudian Profesor Dr. Iwan Triwono, guru besar akuntansi syariah di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian Profesor Dr. Sopyan, beliau sahabat dekat Profesor Dr. Sopyan Sabri Harahap, beliau guru besar kami di Universitas Trisakti, sudah meninggal. Okay. Kemudian Profesor Sukresno Agus yang mengarang buku audit ini. Beliau guru besar audit di Universitas Indonesia Depok. Kemudian ada juga rekan-rekan Profesi Akuntan Publik Indonesia, Profesor Rijal Ramli dan Bapak Said Didu, Ketua Tim Sukses Nasional Capres Prabowo Sandi, Ketua Tim Sukses Nasional Capres Jokowi Ma'ruf, Dr. Bambang Wijoyanto, Profesor Yusril Ihza Mahendra, kemudian Bapak Arif Budiman, Ketua KPU RI 2019, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memutuskan mengabulkan gugatan Sukmawati Soekarno Putri almarhum terkait sengketa Pilpres 2019. Okay. Jadi Pilpres 2015 itu di MK dimenangkan Prabowo Sandi, Jokowi Ma'ruf. Tapi ketika Bu Sukmawati menggugat di MA, dimenangkanlah Prabowo Sandi. Oke. Nah, perwakilan pengurus pusat PGRI, perwakilan pengurus pusat ID, Ikatan Dokter Indonesia, perwakilan pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, perwakilan pengurus pusat Ikatan PPAT, Ikatan Pejabat Buat Akta Tanah, perwakilan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia. Kemudian perwakilan Ikatan Purnawirawan Kapolri, perwakilan Ikatan Purnawirawan Panglima TNI, perwakilan Ormas Islam, khususnya NU, Muhammadiyah, kemudian Duta Besar Iran untuk Indonesia, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, kemudian Duta Besar PBB untuk Indonesia, kemudian perwakilan auditi terkait. Nah, tema debatnya itu peran profesi akuntan Indonesia dalam menjajah bangsanya sendiri. Okay. Jadi, tema debat yang sangat usung itu, judulnya adalah peran profesi akuntan Indonesia dalam menjajah bangsanya sendiri. Nah, sampel bukti yang saya lakukan adalah bukti adu BPK itu pada Polri. Opini audit wajar yang diberikan oleh BPK RI kepada Polri, kepada TNI, kepada BIN, kemudian opini audit wajar kepada BUMN, kemudian sikap sikap BPKP, IAPI terhadap Pilpres 2019. Semua tahu itu, Pilpres 2019 itu kan penuh kebohongan itu. Seharusnya seperti itu, kan bahkan kebohongannya disebut TSM itu. Terstruktur, masif, terencana, sistematis, masif. Luar biasa. Coba tahun Pilpres 2019 itu
petugas pemungut suara mati sampai 700 orang itu. Itu luar biasa. Iya. Apa sekarang ada penyelidikan atau penyidikan? Tidak ada. Tidak ada yang tersangkanya. Dan bagaimana? hanya di era itu aja. Hanya di era itu aja, Pak. Sepanjang pemilu sejarah bangsa Indonesia, apakah ada pemilu petugas pemungut suara itu mati 700 orang? Nah, ini bagaimana dengan keluarga mereka yang meninggal? Mohon maaf kepada Pak Kapolri, yang mulia Kapolri Jenderal Listio, yang mulia Panglima TNI, yang mulia Kepala BIN. Ini bukan provokasi, Bapak. Ini bukan menghasut orang. Ini orasi amanat konstitusi. Saya seorang profesi. Yang mulia sudah menerima surat tantangan debat ilmiah dari saya. Nanti saya ceritakan ya. Tahun baru tahun ini saya menantang debat ilmiah secara terbuka kepada yang mulia Kapolri, yang mulia Panglima TNI, dan yang mulia Presiden Prabowo Subianto. Oke, saya potong sebentar. Bapak ini berarti tidak ada latar belakang partai kan? Tidak ada. Saya tidak pernah masuk partai politik. Oke, berarti Bapak ini independen ya? Iya betul, saya profesi. Jangan sampai nanti ada yang berpikir ini latar belakangnya ini barisan sakit hati atau apa. No. Nah, itu. Saya bukan itu. Harus saya clearkan dulu nih. Oke, lanjut Pak. Ya, jadi karena tadi nyinggung itu, saya katakan bahwa sejak pertama pun saya kirim surat ke semua orang ini, Pak ya, termasuk karena orang ini, karena kepala profesi ini tadi, pejabat tinggi negara tidak berani, saya mengirim surat kepada Presiden Jokowi. Nah, saya sampaikan itu soal akuntabilitas publik. Pertama, surat saya mengatakan kepada Presiden Jokowi bahwa Presiden Jokowi kan terlalu berorientasi pada investasi, pada segala macam itu. Tapi, mohon maaf, tanpa akuntabilitas publik yang benar, anggaran pemerintah itu mohon maaf, kafling dana untuk disalahgunakan. Tanpa akuntabilitas publik yang benar itu. Nah, makanya dalam setiap debat saya, itu saya memakai rujukan teori ya, itu tentang struktur teori akuntansi. Struktur teori akuntansi itu yang saya pakai ada struktur teori akuntansi itu dari ada 4 itu, tujuan, postulat, konsep, dan prinsip. Nah, tujuan akuntansi itu ada 2 itu paradigmanya, untuk accountability view dan decision making. Accountability view artinya pertanggungjawaban, ini yang benar. Tapi diplesetkan jadi decision making, pengambilan keputusan. Saya pakai accountability view itu. Yang kedua soal postulat tuh. Postulat itu ada postulat going concern, postulat entity, postulat unit of measure, dan postulat time period. Nah, going concern itu artinya begini. Nilai dalam laporan pertanggungjawaban itu yang going concern. Tapi kalau sekarang diplesetkan, going concern itu adalah entitasnya, orangnya. Contohnya kan begini, Bang. Saya kasih contoh begini, Pak Ardi ya. Jenderal Sudirman, pendiri negara Indonesia ini ya. Atau Presiden Soekarno lah ya. Presiden Soekarno pendiri Indonesia ini tahun 45 sampai dengan Jenderal Sudirman itu, sampai tahun 51 belum meninggal. Ada nggak provisi akuntan Indonesia? Belum ada saat itu ya. Pernah nggak mereka laporan keuangannya diaudit? Nggak pernah ya. Nah, sekarang laporan keuangan TNI, laporan keuangan Polri, laporan keuangan pemerintah, semuanya diaudit BPK, diaudit oleh Angkutan Publik Indonesia yang mereka yang rekanan dengan BPK. Opininya wajar tanpa pengecualian ya. Contohnya Kak Polri, 9 tahun berturut-turut opini auditnya wajar tanpa pengecualian, paling tinggi itu. Nah, sekarang coba tanya ke rakyat Indonesia, jangan tanya ke saya. Silahkan tanya ke rakyat Indonesia. Ayo, datang ke rakyat Indonesia, baik itu dari kampus, di orang-orang tukang ojek di pinggir jalan, ditanya, Anda percaya dengan Presiden Soekarno, dengan percaya dengan Jenderal Sudirman, atau lebih percaya kepada Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo, atau dengan Kapolri Listio Sigit Prabowo, atau Panglima TNI sekarang? Jenderal Sudirman lah. Lah ya itu. Artinya kan begitu. Artinya apa? Jadi publik itu sudah nggak percaya. Nah, ini seharusnya menjadi, mohon maaf, atensi bagi profesi akuntan publik Indonesia. Jadi opini nggak boleh audit, nggak boleh wajar. Rakyat nggak percaya kok. Mau contoh nyata, Polri dikasih gaji, dikasih kantor, dikasih fasilitas, dikasih tunjangan remunerasi, dikasih anggaran 100 triliun, misalnya 100 triliun ya. Nah, untuk mengamankan satu stadion Kanjuruhan saja nggak bisa. Menewaskan 134 orang itu. That is fact. Ini adalah fakta, not analysis. Bukan analisa saya, bukan. Saya ulangi, ini adalah fakta, bukan analisa saya, bukan. Pertanyaan saya, itu mereka mendapatkan uang itu untuk apa? Sedangkan mereka sudah digaji. Nah, gini Bang. Padahal Bang ya,
orang di Indonesia ini, contohnya PT apa itu Persawat itu PSSI mau mengadakan turnamen pertandingan tingkat nasional. Iya. Mereka punya mengurus izin keamanan ke Mabes Polri. Betul, nah itu. Nah, mereka bayar, nggak gratis. Iya, itu untuk apa? Ya untuk Polri lah. Alasnya untuk mengamankan mereka, untuk operasional. Nah, Mas, kalau di auditing itu ntar masuknya kemana tuh? Buat apa? Nah, saya gini Bang, saya sendiri juga bingung. Kan yang di audit itu kan ini anggaran yang disediakan oleh negara status itu resmi Bang ya. Kemudian realisasinya anggaran seperti itu. Seharusnya uang-uang izin keamanan itu masuk itu seharusnya. Ini adalah biaya yang dikelola tanggung oleh rakyat itu. Izin pertandingan sepak bola. Tingkat kalau bisa kalau tingkat nasional masih Mabes Polri, tapi kalau tingkat keanjuran mungkin Polda Jatim atau Polres Malang mungkin. Misalnya 100 juta, itu satu kota. Satu Indonesia berapa miliar? Kemana uang itu? Itu fakta. Itu baru izin ramean. Coba satpam itu. Satpam itu semuanya bayar kan? Artinya rakyat soal keamanan ini benar-benar dalam kutip rakyat kepercayaan pada Polri rendah sekali. Seperti itu. Jadi ini kondisi seperti inilah yang membuat saya merenung kok profesi akuntan publik ini sudah lepas dari guidance teori. Jadi profesi akuntan publik ini mohon maaf sudah lepas dari jati diri profesi akuntan publik Indonesia. Nah, di zaman presiden ke-7 yang mulai Joko Widodo itu kan selalu itu dikatakan bahwa kita selalu investasi begitu kan. Tapi utang kan bertambah sekian ribu triliun. Ini perlu dijelaskan bahwa ngutang itu dalam ekonomi disebut kredit. Iya. Ngutang itu kredit, bukan investasi, bukan. Sekarang saya tanya coba, dalam buku akuntansi mana ngutang disebut investasi? Ngutang itu kredit. Contohnya Bang Adi lah ya, waktu Pak Runi umur 30 tahun dulu ngambil kredit rumah, 1 miliar rumah ini misalnya, 10 tahun. Itu kan waktu tanda tangan angka itu akad kredit apa investasi? Kredit. Akad kredit. Jadi ngutang itu kredit Bapak, bukan investasi. Kalau ngutang disebut investasi, berarti mohon maaf, ini pembohongan publik. Nah, jadi lying speak to public ya. Jadi ini kebohongan publik. Ini fakta ini. Ini loh. Nah, pemerintah Indonesia mengatakan begini, kita yang bekerja, kita yang bangun, nanti anak-anak cucu kita yang merasakannya. Nah, kalau semuanya ngutang, Pak, nanti anak kita yang bayar utangnya tadi, yang nyicil angsuran pokok plus bunga utang. Nah, perlu saya jelaskan begini, dalam ekonomi bahwa orang kerja sukses itu mewariskan harta. Kalau orang kerja mewariskan utang, namanya bangkrut. Jadi ekonomi negara kita udah bangkrut. Akui saja lah. Jadi rakyat Indonesia harus sadar. Ini harus, mohon maaf, salah satu tujuan tadi kan saya katakan kan di awal untuk menghentikan kebohongan pemerintah Indonesia terhadap bangsa sendiri. Mohon maaf kepada yang mulia Presiden Prabowo Subianto, yang mulia Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka, rakyat sudah capek dibohongi sudah. Rakyat sudah capek dikibulin. Rakyat sudah capek dizolimin. Di era Presiden ke-7 yang mulia Joko Widodo periode kedua 2019-2024 ya. Itu yang di Menteri BUMN adalah Bapak Erick Thohir, Haji Erick Thohir ya. Beliau Menteri BUMN itu. Beliau adalah seorang eksekutif atau seorang pebisnis ya. Bisnismen. Nah, pebisnis ya. Seharusnya ya saya berharap beliau memberikan mengelola BUMN ini secara profesional. Tapi faktanya itu ada hampir 6.000 loh. Hampir sekitar 6.000 orang titipan relawan Jokowi Ma'ruf itu segala macam. Itu ada di Kementerian sebagai komisaris loh. Komisaris. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah ini sah atau legal? Kalau menurut BUMN mungkin sah, menurut Haji Erick Thohir ini sah. Menurut mereka ya, menurut Menko Saurus dan menstruasi tadi itu Menteri Koordinator segala urusan Menteri segala tempat urusan menstruasi tadi, ini sah, nggak masalah apa-apa. Karena SK Komisaris BUMN kan ditantani oleh Haji Erick Thohir, Menteri BUMN. Nah, coba kalau kita timbang, kita ukur dengan pembuku Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia, pembukaan UUD 1945, jelas tulis di situ. Di alinea terakhir tadi, dengan berdasar kepada 1, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan,
dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi versi Undang-Undang Dasar ini, Pak, yang boleh jadi pemimpin di Indonesia itu orang-orang yang punya hikmat. Apa itu hikmah? Ilmu. Jadi nggak boleh, Pak, di Indonesia itu bagi-bagi jabatan menteri, bagi-bagi jabatan komisaris, bagi-bagi jabatan ini dan itu, staf khusus, stafnya staf khusus, staf ahli, stafnya staf ahli, dan beruntungnya itu tadi. Itu karena koalisi. Bukan itu. Bukan berdasarkan koalisi. Ini cacat hukum ini. Cacat hukum. Jelas cacat hukum ini. Saya katakan, Pak, ya, kalau yang mulia Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang mulia Presiden ke-7 Joko Widodo, dan yang mulia Presiden Prabowo Subianto, termasuk Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua Pimpinan MK, Ketua MA, membantah kata-kata ini, mohon maaf, saya sangat senang sekali jika mereka bersedia debat ilmiah secara terbuka dengan saya. Bapak Ini berani, fakta ya? ini. Bapak berani untuk Pak, menantang. nanti saya bahas juga bahwa ketika saya menantang debat Kapolri, Panglima TNI, dan Presiden Prabowo, saya tantang mereka di lokasinya di Universitas Indonesia Depok. Jelas itu, kalau saya kalah, saya siap dijatuhi hukuman mati. Kalau saya kalah itu. Nih. Jadi bukan hanya Presiden Jokowi, tapi Presiden Prabowo juga ini. Juga saya tantang debat. Nah, sebentar, kalau waktu di zaman Presiden Jokowi, surat tantangan debat saya itu temanya Presiden Joko Widodo versi akuntabilitas publik Indonesia, antara kerja untuk Indonesia maju atau menjajah Indonesia malu. Oke. Iya, itu temanya Presiden Prabowo. Presiden Jokowi, maaf, Presiden itu Joko Widodo, yang Joko Widodo. Presiden Prabowo, tema debatnya TNI Polri versi akuntabilitas pelayanan publik, antara melayani dan melindungi atau backing, menjajah dan membohongi bangsa sendiri. Real ini. Ini sudah saya tawarkan ke Kick Andy, ke Metro TV, ke Kompas TV, ke Koran Sindo, ke Tempo Media, Media ke mainstream TV, lah. media mainstream itu. Semua saya tawarkan itu. Nggak ada yang report udah. Makanya saya katakan satu-satunya media medsos, media sosial yang menerima adalah Jelajah Malam ini. Semoga harapan saya ke depannya ya ini bisa menjadi penggugah media-media macam tadi untuk menyadarkan rakyat Indonesia bahwa rakyat Indonesia dalam kutip harus bergerak ini untuk menyadarkan pemerintah Indonesia tadi. Itu real nyata itu, Pak. Jadi kembali ke tadi, apakah Abang nanya, apakah saya berani debat ilmiah secara terbuka? Saya dari tahun 2022, Bang, sampai hari ini menantang debat ilmiah itu banyak orang, nggak ada yang berani. Saya bingung apa mereka kuliahnya sambil pacaran, apa kuliahnya sambil main game online atau gimana kok nggak berani. Itu nyata itu, Bang. Bahkan saya ngomong tuh di setiap debat itu, silahkan yang mulia Presiden ke-7 Joko Widodo, yang mulia Presiden Prabowo Subianto, Kapolri, Panglima TNI, silahkan mereka mengundang, mereka membawa 10 orang, 100 orang, 1000 orang, doktor atau profesor di bidang audit akuntansi ini, silahkan itu. Kita berikan contoh-contoh yang nyata itu, seperti itu tadi, Bang. Nah, jadi real tuh, Bang. Nah, tadi soal debat dengan pimpinan IAPI, dengan pimpinan profesional tadi, kemudian dengan Presiden Jokowi. Salah satu contoh yang saya ungkap adalah begini. Kan Presiden Jokowi kan infrastruktur gegap gempita itu ya. Oke. Nah, dalam disiplin audit ini, Bang, sudah jelas itu. Auditor harus melakukan valuation itu. Jelas itu. Nah, jelas melakukan uji asersi. Asersi itu definisinya representasi manajemen yang tertuang dalam laporan keuangan, dalam laporan pertanggungjawaban. Contohnya laporan keuangan. Contohnya proyek jalan tol, nilainya 200 miliar itu. Coba, ketika di valuation, dari audit, apakah publik percaya nilainya segitu? Kan jelas enggak. Jadi, proyek pemerintahan mana yang nggak dimarkup? Nih, saya bawa contoh ini. Ada di sini. Biaya tol Cibitung Cilincing 10,8 triliun rupiah, tapi terjual 2 triliun saja. Kata Demokrat sangat jenius, dalam kutip jenius ini. Ini kritiknya itu. Ini saat ini Mas Ahaye, Agus Harimurti belum jadi menteri. Demokrat oposisi. Kalau sekarang nggak tahu. Kalau sekarang kan mohon maaf mereka menteri. Iya. Jadi adem-adem ayam aja. Bahkan membuat proyek tanggul 1.500 triliun kan. Itu untuk apa? Udah gitu. Lucu deh itu.
Tapi ya sudah itu soal lain ya. Nah, Ya. nanti ya seperti itu. Jadi ini proyek soal tol Cibitung Cilincing, ada lagi tol Bandara Kuala Namu itu. Itu sempat viral itu. Nyata itu kan. Jadi kita semua rakyat Indonesia tahu lah bahwa proyek-proyek pemerintah itu pasti ketika dievaluasi nilainya nggak sampai segitu itu. Nah, kalau cuma 1%, 2% mungkin wajar lah, orang publik masih bisa wajar. Tapi kalau sampai 10%, 20%, bahkan 30% itu kan harusnya menjadi atensi di situ. Harusnya akuntan publik Indonesia itu melakukan koreksi di situ, melakukan disclose. Jadi koreksinya beban debitnya, beban kerugian negara karena valuation kreditnya, aset infrastruktur yang aneh-aneh tadi itu. Dari sinilah KPK bisa merunut itu, pasti ada yang bermain itu. Oke, pertanyaannya, misalnya kayak contoh proyek Bandara Kertajati yang sampai sekarang tuh mangkrak lah. Nah, itu itu. untuk apa dibuat kalau analisa Bapak? Kenapa dibuat doang menghabiskan anggaran negara tapi nol gitu? Ya, gini Bang. Proyek Kertajati anggarannya sekitar 2,5 atau 3 triliun lah ya. Iya. Nah, sekarang ini jujur aja proyeknya kan juga mangkrak. Betul. Malah waktu sebelum Covid itu banyak tenaga kerja asing dari Tiongkok mangkalnya di Bandara Kertajati. Nah, ini Jadi kan kayak semacam bandara gelap ya? beda seperti itu. Nah, Oke. mohon maaf. Itu bandara Bang ya, 2,5 triliun atau 3 triliun. Kalau sekarang dijual laku berapa dia? 1 triliun mungkin satu belum tentu laku. Depresiasinya udah Nah, ya itu. nggak jelas. Nah, harusnya kan di situ diungkap harusnya ada kerugian negara karena situ. Dan pengambil keputusan itu namanya pemerintah harus bertanggung jawab. Betul. Seperti itu. Kalau sekarang ribut proyek kereta cepat Jakarta Bandung gitu Bus. kan. Bus itu kan gitu. Nah, dulu bicara bus ini itu kan Pak Purbaya itu kan viral karena Pak Purbaya menolak untuk membayar PAPBN. Nah, begini. Itu di tahun 2015 dulu sebenarnya sudah banyak orang di akhir 2015 awal 2016 itu yang mengingatkan yang mulia Presiden itu Joko Widodo bahwa ini akan bermasalah, tetap kekeh itu. Yang lebih aneh bahkan keanehan banyak terjadi di situ, contohnya bunga Cina 20 kali lipat daripada lebih tinggi daripada bunga Jepang. 1% versus 2,1%. Iya, 0,1 versus 2,0. Iya, Bahkan 2,0. terakhir naik 3,4. Jadi naik 34 kali lebih tinggi itu. Dan kenapa itu yang dipilih? Nah, Bapak itu yang pilih itu aneh. Nah, sekarang ini soal akuntabilitas publik tadi, ketika pemerintah di publik mendesak untuk pemerintah untuk bertanggung jawab, anehnya pemerintah melakukan restrukturisasi utang dari 10-20 tahun menjadi 60 tahun. Pertanyaannya, apakah restrukturisasi tadi ini bunga utang nggak nambah? Logikanya pasti nambah kan? Pasti nambah bunga utang. Ini kan membebankan masyarakat malah. Nina bobokan sementara. Betul. Jadi, waduh, jangan negara ini benar-benar. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita sampaikan. Jadi kembali lagi kepada yang mulia Presiden Prabowo, yang mulia Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ini hal-hal seperti ini yang kita sampaikan ini bukan berarti kita memprovokasi rakyat, menghasut rakyat, bukan. Jadi seperti itu. Di akun WA saya itu kan captionnya kan revolusi itu kan. Ayo revolusi itu. Nah, revolusi yang saya maksud ini saya mengajak rakyat Indonesia untuk revolusi. Bukan untuk menghasut kerusuhan. Kalau tahun 98 waktu Abang dulu kuliah mungkin ya, itu kerusuhan. Mall dibakar, kemudian dijarah, seperti itu kerusuhan. Orang dipukul itu kerusuhan. Kalau revolusi adalah tindakan satu soliditas, satu tekad bahwa mohon maaf, kita harus jujur aja membangun satu dewan untuk membentuk satu dewan revolusi yang mana presiden dan wakil presiden itu di bawahnya itu. Contoh Iran itu. Jadi presiden dan wakil presiden kalau mereka menyimpang diberhentikan seketika udah, nggak nunggu 5 tahun. Kalau dengan ide potong satu generasi gimana tuh, Pak? Potong satu generasi gimana maksudnya? Artinya yang sekarang ini semua ini yang terlibat yang generasi lama yang sudah terkontaminasi ini kita babat semuanya, diganti generasi muda yang masih fresh. Masih fresh itu. Itu ide bagus Bang. Tapi mohon maaf, apakah yang lama tadi nggak melawan nanti? Nanti takutnya itu tadi. Itulah buah dari revolusi itu. Revolusi tadi itu. Tapi kalau di Iran memang iya. Jadi Iran itu April 1979 di Republik Islam Iran itu sahnya digulingkan. Iya, dari monarki ya. Iya. Diganti seperti sekarang ini Republik Islam Iran itu. Jadi seperti itu. Jadi di Iran sana presiden wakil presiden itu di bawah Dewan Revolusi. Jadi mereka nggak bisa main-main, nggak bisa. Betul. Jadi seperti itu. Nah, makanya mereka punya visi yang jelas, bahkan 40 tahun ke belakang sudah 40 tahun ke depan sudah siap. Makanya Iran itu Bang ya, di sini di tantangan debat saya kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI dan Kapolri itu saya menyebut operasi True Promise 1, True Promise 2, operasi True Promise 3, kemudian operasi Rising Lion itu.
di Israel. di Israel tuh, Israel menyerang situs nuklir Iran Iya. Juni 2025 itu. Betul. Kemudian operasi Spiderweb ketika ke Ukraina menyerang pangkalan Rusia itu. Saya ungkap semua di sini. Ini untuk menyadarkan bahwa ada kebijakan yang salah di TNI ini. Seperti itu kita harus akui itu. Jadi kebijakan TNI ini itu berbeda dengan kebijakan Garda Revolusi Iran. Ya, jadi kalau kenapa begitu? Karena jawabannya hampir seluruh jenderal-jenderal TNI ini mereka perwira jenderal, perwira tinggi, perwira menengah dan perwira pertama itu ya mereka mereka dikirim ke Amerika. Nah, saya ada contoh satu orang perwira TNI itu, dia dari Korps Artileri itu, mungkin Arhanud mungkin. Nah, ketika dia dikirim ke Amerika itu, saya tanya gimana pendidikannya mas? Pegang drigen kiri kanan, drigen 10 liter itu, drigen air isi air, naik turun bukit itu lari tiap hari itu kan. Pegang mikul balok lari itu. Oh. Kalau infanteri mungkin benar, tapi artileri enggak. Kalau Iran kan enggak. Insinyur mereka bagaimana artileri itu dididik insinyur-insinyur itu untuk membuat rudal, buat misil. Makanya sekarang misilnya sampai ke Eropa, bahkan sampai ke Amerika. Mereka sudah siap untuk perang dengan Amerika. Bahkan mereka sudah bantu Rusia. Sudah bantu itu, nyata itu. Nah sekarang ini mereka mematangkan antariksa, teknologi antariksanya. Kalau itu sudah dapat, mereka tidak lagi bergantung pada luar negeri. Kalau sekarang mereka masih bergantung ke Cina. Dulu kan mereka GPS mereka diputus, mereka cut ganti Cina. Nah Cina juga setingkat dengan GPS. Kalau di Indonesia, kalau kita kan ikut sama GPS misalnya. Kalau dengan GPS kita perang sama Amerika, GPS sindikat bisa kacau kita. Itu hal seperti itu harus disadarkan. Betul itu. Jadi kembali tadi ke pertanyaan Bang Ardi, kalau misalnya pejabat-pejabat ini mau ngajak debat di media terbuka, nomor WA saya kirim ke semua media mainstream itu. Sudah. Silahkan telepon WA saya siap berdebat itu. Saya tidak minta upah satu rupiah pun. Jadi saya ulangi lagi ke Bang Ardi juga, niat kita ini satu, untuk mengakhiri kebohongan pemerintah Indonesia terhadap bangsanya sendiri. Kita tidak nyari uang di situ. Seperti itu, Bang. Jadi seperti itu. Jadi kita open saja lah. Jadi saya menyimpulkan, saya terkejut kita membaca tulisan tentang Deng Xiaoping. Deng Xiaoping adalah salah satu tokoh revolusi Cina. Ketika tokoh revolusi itu berdiri, mereka dikirim ke Prancis untuk belajar, mereka begini ngomongnya. Negara Cina, negara kita itu tidak akan pernah benar dengan reformasi, tapi akan benar dengan revolusi. Makanya rakyat Indonesia ini harus bergerak, harus revolusi ini. Untuk apa? Untuk menyadarkan pemerintah Indonesia ini. Jadi pemerintah Indonesia ini sudah stop lah membuat kebohongan, membuat pencitraan politik, kemudian ngakali, minteri bangsa ini sudah stop lah itu ya. Nah, menzolimi sudah stop seperti itu. Saya tertarik dengan Pak Purbaya itu. Pak Purbaya itu kan ketika beliau dilantik Menteri Keuangan mengatakan kita bisa pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, 8%. Asalkan uang yang beredar di masyarakat banyak itu kan. Makanya uang cadangan itu 200 triliun diambil, dikisi ke Bank Himbara itu. Bank Mandiri, Bank BSI, Bank BRI, Bank BNI itu kan ya. Itu dikirim, kemudian dalam waktu 1 bulan harus disalurkan itu kan. Kemudian disalurkan ke Kopdes Merah Putih itu. Nah, ini Pak Purbaya mengatakan dulu zaman Pak SBY, karena uang beredar banyak, ekonomi tumbuh 6%, bahkan sampai lebih. Meskipun tidak kerja ngoyo bangun infrastruktur. Ini Pak Purbaya ini perlu disadarkan. Coba begini contohnya Bang, sanksi 3. Sanksi 3 soal ekonomi mikro, 3 soal kemudian saya kasih ekonomi makro Bang ya. Begini Bang, di zaman Pak SBY, beras liter harganya 7.000 yang bagus. Itu zaman Pak SBY. Betul. Sekarang beras liter harganya 12.000. 14.000 bisa. Nah, bisa 14.000 bisa, 2 kali hanya 1%. Di zaman Pak SBY, bensin 4.500 liter. Sekarang bensin Pertalite 10.000. Itu pun kualitasnya lebih buruk daripada Pertalite. Etanol kan ya. Kemudian minyak goreng, Migor. Semua kan minyak goreng. Di zaman Pak SBY, Bimoli, Vilma, Sania itu 2 liter harganya 19.800, 120.000 katanya ya. Sekarang harganya 40.000. Padahal kita penghasil CPO terbesar dunia. Nah, seperti itu. Ironis. Nah, ironis itu. Nah, begini. Ini sisi mikronya ya. Jadi seluruh orang Indonesia makan pokoknya nasi. Pasti berarti mereka makan beras kan ya. Mereka juga punya sepeda motor atau mobil, konsumsi bensin. Kemudian mereka goreng tempe, goreng tahu, goreng ikan, goreng ayam.
pakai minyak goreng, akhirnya pasti pakai itu kan. Nah ini kan membebani masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jadi tidak sama antara ekonomi sekarang ini dengan ekonomi zaman Pak SBY. Di zaman Pak SBY namanya pekerjaan itu mulai era outsourcing itu banyak sekali. Sekarang kan pekerjaan banyak generasi milenial, generasi gadget ini untuk mendapat pekerjaan sulit sekali. Kemudian dari sisi ekonomi makro contohnya, utang pemerintah APBN zaman Pak SBY, angsuran pokok plus bunganya setahun 150 triliun, paling nggak sampai 200 triliun. Sekarang di zaman begitu Pak Prabowo naik jadi presiden, angsuran pokok plus bunga utang 1.280 triliun. Sekarang tahun ini masih 1.352 triliun. Tahun depan 1.433 triliun. Saya sudah kirim surat terakhir Pak Prabowo ini, tahun 2027 itu 1.500 triliun itu. Nah, yang saya khawatirkan begini Bang. Yang saya khawatirkan itu, kalau terjadi pandemi, apa-apa saya tahun 2021-2022, kalau terjadi perang dunia, perang nuklir, pasti ekonomi akan down kan? Stagnan ekonomi. Bukan itu pasti turun pasti kan? Iya, turun. Nah, kalau tahun 2028, 2029 atau 2029 ya, itu anggaplah beban pokok plus bunga utang udah 1.550 triliun, bahkan mungkin habis 1.600 triliun ya. Kemudian anggaran untuk gaji PNS, TNI, Polri, untuk ASN, pejabat itu udah 500 triliun, total 2.100 triliun. Nah, apakah pemerintah ini mampu mengumpulkan uang 2.100 triliun kalau terjadi perang itu? Kalau terjadi pandemi kan enggak. Artinya ekonomi kita udah lumpuh. Artinya, mohon maaf, yang mulia Presiden Prabowo, yang mulia Menteri Keuangan Haji Purbaya ini, sadarlah, tolonglah sadar Pak ya, sadar bahwa kebijakan Pak Purbaya ini salah diagnosis. Ibarat dokter salah diagnosis beliau itu. Jadi diagnosisnya itu nggak tepat, makanya obatnya nggak tepat. Jadi persoalan Indonesia sekarang ini, di surat saya yang terakhir kepada Presiden Prabowo bulan kemarin itu saya tulis bahwa kepercayaan masyarakat itu rendah. Kepercayaan publik terhadap pemerintah itu rendah sekali. Bukan soal likuiditas. Pak Purbaya tentu tahu lah kan bisa akses ke OJK. Kredit nganggur saja yang belum terpakai, belum dicairkan 2.300 triliun. Itu fakta. This is fact, not analysis. Jadi ini bukan analisa lah. Saya bukan orang partai politik, saya bukan oposisi. Nah, jadi tolong para pemerintah itu untuk memperhatikan hal ini. Kemudian soal koperasi desa merah putih. Betul, kita membuat sebentar soal beras dulu. Beras kita kan pemerintah lantang menyuarakan swasembada pangan. Kita punya stok 4 juta ton. Saya sampai nulis ini, judulnya ada apa dengan beras ini. Ini surat saya kepada Presiden Prabowo Subianto. Ada apa dengan beras? Disingkat AADB. Mencari satu karung kejujuran untuk menurunkan harga beras se-Indonesia. Di sini saya gambarkan soal kurva permintaan dan penawaran. Jadi Bang, kalau di sini saya kasih juga soal persoalan inti beras Bulog. Jadi beras Bulog itu kalau kita mau jujur, persoalan Bulog itu bukan soal jumlah berasnya, tapi kualitas berasnya, mutu berasnya. Ada sekitar 20% ya, mungkin sekitar 20% itu stok beras Bulog itu tidak layak konsumsi. Jadi kalau Bulog pegang stok 4 juta ton, mungkin 80.000 ton itu nggak layak konsumsi. Sini saya tulis sebut itu. Jadi kalau saya tanya, terus di surat ini saya tanya, apakah Presiden Prabowo, Menteri BUMN, staf kantor Presiden ini mau mengkonsumsi beras Bulog, beras raskin yang dibagikan kepada rakyat? Jawabannya tidak. Coba, apakah Presiden itu mau makan beras raskin? Jawabannya enggak. Fakta di masyarakat Bang, di Bogor sana, saya ini real ya, raskin itu disebut beras pakan ayam. Jadi yang beli raskin tadi, itu saya tulis di sini. Kelompok pembuat bubur, contohnya tukang bubur ayam. Kelompok pembuat lontong, contohnya tukang lontong sayur. Kelompok atau industri pembuat tepung beras. Yang keempat, kelompok pemelihara hewan unggas. Nah, ini kita persoalan Bulog itu persoalan kualitas tadi. Kita harus tahu berapa ton jumlah beras pakan ayam di Bulog itu. Jangan-jangan nanti kita ngomong stoknya 4 juta ton, ternyata cuma 2 juta ton yang bisa dimakan, yang dikonsumsi. Kan begitu. Ini real ini. Nah,
hal-hal seperti inilah ini yang mohon maaf ini harus kita buka ke publik agar pemerintah lebih sadar. Nah, soal kualitas bulog ini, ketika kita ingin berasnya itu bagus, itu dimulai dari saat panen gabah, saat pemuliaannya sampai dengan giling gabah. Itu prosesnya panjang. Di sini saya terangkan dengan jelas ini kepada Pak Yang Mulia Presiden Prabowo, Yang Mulia Haji Erick Thohir itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa bulan kemarin ya, itu saya mengirim surat terakhir pada Presiden Prabowo itu. Jadi persoalan ekonomi sekarang ini, itu secara garis besar ada dua itu. Jadi bisa dari sisi pemerintah, dari sisi non pemerintah. Jadi kok dari sisi pemerintah itu intinya satu lah, kepercayaan investor, kepercayaan calon investor, kepercayaan kreditor, calon kreditor, kepercayaan bankir, pelaku bisnis itu terhadap pemerintah itu lemah sekali lah. Karena kita tahu bahwa mohon maaf ya, akuntabilitasnya itu rendah sekali. Tadi saya contohkan soal jabatan komisaris BUMN itu. Jadi Adian Yunus Wisa Nabi Tupulu, politisi PDIP itu pernah menyebut ada 6.000 orang titipan di BUMN itu. Di zaman presiden, saya tulis di situ, di zaman presiden Jokowi ada istilahnya Kementerian BUMN untuk menampung relawan Jokowi. Iya, nyata itu. 6.000 jadi komisaris itu. Padahal saya ngomong dengan terang itu. Isinya buzzer semua itu ya? Iya, jadi buzzer. Ya mungkin apa ditahu lah itu ya. Nah, saya ngomong itu kepada Presiden Prabowo. Saya kasih solusi Bang. Jadi kita nggak hanya mengkritik aja, tapi kita mesti solusi. Solusinya Yang Mulia Presiden Prabowo. Jadi Kementerian BUMN jangan ditutup. Sudah benar ada Kementerian BUMN itu. Yang diganti adalah, mohon maaf, Menteri BUMN-nya itu ganti. Yang diganti adalah sistemnya. Jadi saya katakan dengan jelas bahwa seluruh jabatan direksi komisaris BUMN itu ditenderkan secara terbuka. Jadi orang-orang yang berkompeten yang menjadi direksi dan komisaris BUMN, yang menjadi pejabat BUMN. Itu jadi bukan relawan Jokowi, bukan relawan Prabowo Gibran, bukan. Kalau sekarang ini kan mohon maaf. Ya di sini saya tulis di zaman Presiden Prabowo yang Mulia Presiden Prabowo ini Kementerian BUMN untuk menampung relawan Prabowo Gibran. Ini fakta itu. Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi publik itu percaya itu. Jadi nggak jual kucing dalam karung lah ya. Nah, bagaimana kalau ada relawan Jokowi, relawan Prabowo, relawan Gibran pengen jadi komisaris atau direksi atau pejabat? Itu boleh, saya katakan boleh-boleh saja, nggak masalah. Yang penting melalui eksaminasi ataupun tes secara terbuka tadi. Bukan orang titipan, bukan. Jadi istilahnya the right man in the right job lah, seperti itu. Ada standar yang kita bangun lah. Betul, seperti itu Bang. Jadi nggak ujuk-ujukan jadi komisaris, nggak ujuk seperti itu. Bahkan Pak Said Didu itu di sebuah podcast Bang, itu pernah ngomong begini. Ada seorang relawan yang sakit-sakitan, itu dimasukkan sebagai komisaris BUMN yang biaya pengobatan paling besar. Agar bisa menanggung pengobatan relawan Jokowi itu. Gila nggak? Seperti itu luar biasa. Saya sudah kirim surat berulang kali kepada Yang Mulia Erick Thohir itu. Tapi tetap nggak, sampai dulu diganti juga. Nah, sekarang ini kan ada Danantara. Justru menurut saya, yang harus dipertanyakan adalah Danantara. Itu yang harusnya dibubarkan Danantara, bukan Kementerian BUMN, bukan. Ini keliru. Jadi Kementerian BUMN ini udah benar. Danantara ini kan seolah-olah digembar-gemborkan sebagai sebuah harapan. Harapan. Jadi gini Pak, tadi sudah saya singgung, kan BPI, Badan Pengelola Investasi. Okay. Kita ini kan persoalan utamanya kan utang Bang. Betul. Jadi kita harus sadarkan lagi bahwa utang itu kredit Pak, bukan investasi. Dari dalam kampus akuntan, dalam kampus mana, dalam kuliah akuntansi mana, dalam buku akuntansi mana, utang disebut investasi. Utang itu kredit. Nah, kalau utang disebut investasi, pertanyaannya sebenarnya pemerintah Indonesia atau Danantara ini siapa sih? Negara atau pemimpin rakyat atau penyelenggara negara yang mewakili rakyat atau mereka mewakili pemodal ini? Ini yang harus dipertanyakan. Makanya dalam struktur teori ada namanya entity concept. Jadi gini, contohnya Bang ya, kalau ada nyetor kas 100 juta untuk modal ke bank, bagaimana jurnalnya? Kan pernah ditanya seperti itu. Jawabannya tergantung siapa yang nyatet. Kan bisa orang yang nyetor, bisa perusahaannya, bisa banknya, kan gitu. Kalau bank dapat uang dari nasabah 100 juta, dianggap hutang gitu. Seperti itu.
Kalau perusahaan ketika ada tukang pemegang saham nyetor uang 100 juta atau 100 miliar dianggap sebagai apa itu debitnya bank atau kas, kreditnya modal pemegang saham kan gitu. Nah, makanya kalau dari struktur dari postulat entity konsep ini sebenarnya pemerintah Indonesia ini pemimpin rakyat Indonesia atau agennya orang-orang sana itu soalnya. Jadi seperti itu Bang ya. Nah, kemudian tadi sempat saya singgung soal Koperasi Merah Putih. Jadi gini Bang, saya lewat di Pemda Cibinong Bogor, ada foto Presiden Prabowo dengan tulisan seperti ini. Kira-kira kita percepat koperasi desa atau kelurahan merah putih untuk swasembada pangan atau yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Ya, pertama kita ucapkan terima kasih pada Yang Mulia Presiden Prabowo mau mengejar swasembada pangan. Begini Yang Mulia, kalau kita ngomong soal pangan tadi Bang, kita ngomong soal pangan, seharusnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu menekan biaya pupuk, biaya pestisida seperti itu. Kita tahu lah untuk buka jadi perizinan orang untuk ngurus izin untuk buka toko jadi distributor pupuk, distributor obat, pestisida, distributor benih itu dipermudah semudah-mudahnya, bahkan bila perlu gratis. Harga pupuk disubsidi, bangun pabrik pupuk di setiap provinsi sehingga distribusikan biayanya kan kalau sekarang kan pupuk urea dari Palembang Pusri, dari Depok Palembang ongkosnya berapa? Tapi kalau di Jawa Barat ada pupuk produksi urea misalnya di Bogor, misalnya Bogor Depok naik motornya nyampe kan gitu. Nah seperti itu Bang. Nah saya pernah mengaudit RNI Rajawali Nusantara Indonesia itu. Nah suatu saat saya ada di RNI itu gula ya masalahnya. Iya produksi gula betul. Produksi gula itu di Jati 7 tadi, Jati 7 lagi kebetulan. Nanti kan Kertajati ya, ini kebetulan di Jati 7 juga itu namanya ada Puslit Agro. Jadi Research Farm Center lah ya, jadi Pusat Penelitian Pertanian. Saya ngobrol dengan Kepala Puslit Agro, Insinyur Pertanian, dia ngomong begini, Pak, apa bahan bakar pupuk? Katanya, Mas, urea itu Mas, itu udara nitrogen yang diendapkan itu. Makanya Pusri itu kan karyawannya kayak pasti untung besar kan, karena udara ditambatkan itu jadi urea itu. Saya katakan, Mas, Pak, kenapa kok pemerintah kita nggak bangun pabrik pupuk sebanyak-banyaknya? Ya itulah pemerintah kita itu. Malah bangun WUS, bangun Koperasi Merah Putih, bangun sekolah apa itu. Aduh, dan ya saya tidak mengatakan salah, tapi seharusnya hal seperti ini. Buat Koperasi Desa Merah Putih 3 miliar per koperasi, ada 80 ribuan total 70 triliun itu. Padahal nggak begitu. Jadi harusnya dibuat pabrik pupuk, pabrik pestisida itu. Artinya banyak alokasi yang memang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Jadi salah diagnosis lah. Nah persoalannya yang mulia Presiden Prabowo Subianto kan backgroundnya tentara. Jadi kalau tentara khususnya perwira itu, khususnya lulusan Akmil segala macam itu ya diomongnya agak sulit mereka. Jadi jujur aja Bang. Di sini saya juga sampaikan bahwa salah satu persoalan pokok ekonomi Indonesia adalah di luar sisi ini ya, di luar sisi pemerintah, dari masyarakat Indonesia ya. Karena jujur, ini daya saing pemerintah itu dari sudut pandang faktor di luar pemerintah, bahwa masalah utamanya ekonomi kita adalah lemahnya permintaan domestik, kemudian daya beli masyarakat yang menurun, dan daya saing yang kurang kuat. Jadi ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan menurun, produksi pasti berkurang. Pasti pabrik akan mengurangi karyawan bidang lain produksi. Terus berantai seperti itu. Nah, yang kedua adalah saya tekankan adalah daya saing yang kurang kuat. Jadi kita harus akui bahwa dari masyarakat, dari pekerja kita ya, bahwa daya saing masyarakat pekerja Indonesia, buruh Indonesia itu kita kalah dengan orang luar. Balik lagi ke SDM yang lebih rendah. Itu betul. Jadi sebetulnya gini, saya tulis di sini, penyebab utama daya saing kalah adalah karena kita kurang fokus atau kurang sungguh-sungguh. Itu utamanya. Cobalah ya, perhatikan Bang. Mahasiswa berangkat kuliah sambil pacaran, pulang kuliah nerusin pacaran, berangkat kuliah sambil main game online, pulang kuliah nerusin main game online.
berangkat sholat taraweh sambil pacaran, pulang sholat taraweh nerusin pacaran, berangkat ke kantor bekerja sambil main game online, pulang dari kantor nerusin main game online, bahkan di tengah-tengah jam istirahat masih sempat main game online itu. Nah, karena prosesnya ini sambilan, maka hasilnya juga sambilan. Tidak ada yang 10 kalau orang Batak. Nah, ini berdampak pada daya saing. Daya saing kita kalah sama Cina, sama Singapura, dan contohnya gini, perusahaan alat berat di Indonesia, Caterpillar dan Trakindo dan United Tractor itu lawan perusahaan alat berat Cina kalah. Perusahaan otomotif di Indonesia lawan perusahaan Cina kalah, otomotif Cina kalah. Nah, perusahaan industri tekstil di Indonesia lawan industri tekstil di Cina kalah. Nah, kemudian sektor jasa, jadi saya tulis bahwa jasa pelayanan rumah sakit di Singapura lebih bagus daripada dipercaya pada pelayanan rumah sakit di Indonesia. Itu fakta ini. Betul. Nah, jadi Singapura itu kan negara kecil itu. Jadi mereka bertumbuh pada jasa itu. Jadi public service manajemennya luar biasa di sana itu. Ya kalau di kita aduh jangan luar biasa udah. Makanya di sini saya tulis bahwa salah satu persoalan pokoknya kalau dia dari akuntabilitas kerjanya itu, jadi garansi kinerja khususnya dari TNI, Polri, dari pemerintah itu mendekati 0% loh. Kalau sipil mungkin masih bisa, tapi kalau dari TNI, Polri itu luar biasa rendah loh. Ini mendekati 0%. Contoh gini lah, sisi saya tulis soal kehilangan sepeda motor. Di Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, setahun misalnya ada 100 motor hilang, sepeda motor hilang, 1 tahun. Dari 100 sepeda motor yang hilang, berapa persen yang berhasil temukan oleh Polri? Nggak dikembalikan. Nggak dikembalikan. Nggak ada kan? Jadi mohon maaf, ya ada cuma 1-2 untuk formalitas. Tapi negara ketika KPU mengumumkan hasil Pilpres 2019 tuh yang penuh dengan kecurangan itu, sekian ribu TNI Polri itu turunkan. Ketika Pilpres 2024 yang yang kemarin direbutkan itu, sekian ribu TNI Polri diturunkan. Jadi lagi-lagi kok seperti ini ya, kok TNI Polri, makanya di debat ilmiah ini saya tulis antara melindungi, mengayomi dan melayani atau backing menjajah dan membohongi bangsa sendiri itu. Ini fakta loh. Mohon maaf kepada Yang Mulia Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo dan Yang Mulia Panglima TNI Haji Agus Subianto, jangan meragukan kesetiaan saya kepada TNI Polri. Saya siap bangun akuntabilitas mereka. Saya setuju kalau seluruh di Indonesia ini kalau bisa pemilu-pemilu daerah itu yang membuang-buang anggaran itu diganti oleh TNI Polri bersama mahasiswa. Di sisi satu di sini aktivis, jurnalis, profesi, mahasiswa itu juga bersatu dengan TNI untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Tapi dengan syarat TNI-nya benar dulu, itu syaratnya. TNI Polri-nya benar dulu. Reformasi dulu. Betul, itu yang benar. Makanya kalau dalam istilah audit namanya tune at the top. Jadi yang di atas itu memberikan contoh dulu. Itu ada keteladanan di situ. Jadi kalau ada yang mengatakan saya anti TNI, anti Polri, itu keliru. Justru saya katakan yang bisa menyelamatkan bangsa kita mungkin ya kalau TNI, Polri, mahasiswa, aktivis, profesi, jurnalis seperti abang ini bergabung dengan TNI itu. Nah itu jadi kayak pilkada bupati, wali kota itu kalau bisa ditunda dulu deh. Anggarannya terlalu besar itu. Ujung-ujungnya malah high cost politik, ujung-ujungnya melahirkan pemimpin yang nanti ujung-ujungnya ngotak-ngatik anggaran segala macam itu ya. Karena mereka harus mengembalikan apa yang sudah keluarkan. Betul. Karena kita tahu lah di Indonesia ini sistemnya udah salah. Sistem salah. Jadi high cost politik namanya. Jadi orang-orang yang korupsi saja itu ngakui kok. Istilah itu demokrasi kita itu high cost politik. Jadi tinggi sekali biaya politik itu. Nah, ketika high cost politik tadi uangnya kan belum tentu punya dia, disokong oleh para pengusaha-pengusaha, para relawan tadi. Makanya ketika seorang bupati atau wali kota atau gubernur jadi, berarti dia harus balik modal dulu, kembalikan ke relawan yang tadi itu. Malaikat pun nyebur situ jadi iblis. Nah, itulah seperti itu. Jadi malaikat saja masuk di muka sendiri jadi iblis. Makanya di surat tantangan debat ilmiah saya surat tantangan debat ilmiah secara terbuka saya kepada Panglima TNI, Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto, jelas tertulis di situ.
Pertama, untuk menyadarkan dan mengubah 3/4 atau 75% anggota TNI Polri dari yang saat ini berani mati takut hilang gaji menjadi siap mati berani hilang gaji. Seperti itu. Yang kemudian untuk merecovery akuntabilitas khususnya garansi kinerja pelayanan publik TNI sebagai pertahanan negara, bukan pertahanan pemerintah, dan Polri sebagai bayangkara negara, bukan bayangkara pemerintah. Seperti itu. Jadi harusnya dipisahkan lah. Jadi antara bayangkara negara dan bayangkara pemerintah. Jadi gini Bang, misalnya ada mahasiswa, ada rakyat demo itu mendesak pemerintah karena kecewa dan pemerintah sudah menyimpang itu. Semestinya TNI Polri bisa ini itu. Jadi kan kita tidak ada jurnalis, wartawan, aktivis, profesi, mahasiswa, BEM itu yang melepaskan diri NKRI kan nggak ada. Mereka bukan musuh negara, bukan. Mereka adalah dalam kutip mereka tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Orang-orang kritis lah. Karena orang kritis itu, semestinya itu jangan ditangkap lah. Justru itu harusnya Bang ya, dikasih nasi bungkus, dikasih aqua, dikasih itu seperti itu. Karena mereka sudah dalam kutip mengingatkan pemerintah itu. Nah, kita berharap TNI Polri itu kembali ke dulunya sebagai pertahanan negara, bukan pertahanan pemerintah. Ke fitrah dasarnya. Betul, ke jati dirinya atau fitrah dasar. Polri sebagai bayangkara negara, bukan bayangkara pemerintah. Nah, saya juga terakhir untuk menyatukan TNI Polri dengan kalangan aktivis dari kelompok profesi, aktivis, jurnalis, akademisi, khususnya mahasiswa dan dosen. Nah, untuk persiapan revolusi menyelamatkan Ibu Pertiwi. Jadi seperti itu. Ini saya ulangi lagi, yang kita butuhkan adalah revolusi, bukan reformasi, bukan kerusuhan. Ini penting loh, nanti takutnya ada provokator bermain jadi rusuh seperti Mei 1998. Saya ditangkap takutnya. Ini bukan. Jadi Mei tahun 98, mungkin waktu Abang demo itu ya, itu bukan revolusi, itu kerusuhan. Revolusi itu contohnya kayak Iran, April tahun 79 itu revolusi. Memang tidak ada yang tidak mengendaki terjadi revolusi sih, karena memang itu banyak disusupi oleh persis kemarin kejadian di Kuitang itu saya juga ada. Nah, itu yang melakukan juga bukan masa kok, Pak. Ya, seperti itu. Kita sama tahu itu. Jadi di Agustus kemarin seperti itu. Nah, jadi cobalah ini rakyat Indonesia ini dari ormasnya, dari mahasiswa, aktivis, profesi, kayak kalangan profesi seperti advokat, dokter, guru, itu sudah waktunya kita revolusi untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Oh ya, ini kan bulan November. Bulan November ini ada dua momen itu. Pertama 10 November, Hari Pahlawan Nasional, kemudian 25 November, Hari Guru Nasional. Kemarin saya update status di WA saya tanggal 4 November itu, yang momennya bahwa saya usulkan tema Hari Guru Nasional 25 November 2025 adalah Guru bergerak memimpin rakyat Indonesia mulai revolusi untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Temanya itu. Jadi guru sudah waktunya bangkit bersatu untuk menyadarkan rakyat, untuk membimbing murid-muridnya untuk mulai revolusi-revolusi. Hari tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan itu. Kita tahu bahwa Jenderal Besar pendiri Republik Indonesia, Jenderal Besar Sudirman, Panglima ABRI, pendiri ABRI dan pendiri TNI dan Polri itu, beliau seorang guru, seorang ulama, seorang guru ngaji, seorang guru umum juga dari Jawa Tengah, dari Purwokerto sana. Jadi itu Pak. Jadi saya usulkan kemarin, tadi saya usulkan tema Hari Guru Nasional 25 November 2025 itu guru bergerak memimpin rakyat Indonesia mulai revolusi untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Seperti itu. Ingat Pak ya. Jadi revolusi bukan kerusuhan. Ini harus dibedakan. Harus clear. Harus clear itu. Oke Pak. Saya udah dengar tadi, wow luar biasa ya. Cuma ada beberapa sih, kalau mungkin saya bisa kasih tanggapan ya. Kayak tadi Bapak sempat menyinggung masalah ormas ya. Ini lebih ke arah mentalitas kita yang harus agak dirubah ya. Ormas ini kan mungkin harus dibikin undang-undang yang lebih mengikat dan ketat ya, karena mereka ini cenderung yang terjadi ormas ini justru di mata masyarakat adalah sebagai tukang palak. bahkan itu yang terjadi nggak aja ke masyarakat, investasi asing pun takut dengan mereka. Betul, itu akibat ketidaktegasan pemerintah, dan ormas ini rata-rata sebagai underbow dari
beberapa elit politik, artinya mereka ini dilindungi. Betul. Nah, kalau ini nggak kita beresin, ya kayaknya masih agak kacau juga sih, Pak. Betul. Itu menghambat iklim investasi. Ya. Nah, setelah ini semua, apa sih harapan Bapak nih buat para penonton Jajah Malam yang sudah melihat ya penjabaran Bapak tadi yang sangat mendetail? Oh iya, Silakan. baik Pak. Ya, kita simpulkan saja harapan saya kepada Yang Mulia Presiden Prabowo Subianto, Yang Mulia Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, Yang Mulia Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua MK, Ketua MA, Yang Mulia Kapolri dan Yang Mulia Panglima TNI, termasuk Ikatan Purnawirannya, yang Kepala BIN. Tolonglah Pak ya, sudahi. Rakyat sudah lelah dibohongi, rakyat sudah lelah dicurangi, rakyat sudah lelah diakali. Sampai kapan? Sampai kapan kita menjajah bangsa kita sendiri? Sampai kapan kita membohongi bangsa kita sendiri? Itu mari ya, tolong tepat Pak. Saya siap membantu pemerintah Indonesia untuk kembali ke jalan yang benar. Dan ingat, saya siap membantu secara sukarela. Saya tidak minta gaji, saya tidak minta jabatan, seperti itu. Saya bantu sukarela. Sesuai panggilan hati aja. Ada panggilan hati, supaya mohon maaf, ini semata-mata memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara Indonesia berdasarkan Konstitusi Dasar Pembukaan UUD 1945. Itu. Jadi, dan kepada Kapolri, kepada Panglima TNI, ini bukan provokasi Bapak. Ini bukan menghasut orang. Ini orasi amanat konstitusi. Ini waktu itu tolong Pak ya. Nah, kepada masyarakat, sudah waktunya. Ayo kita revolusi, kita bersatu untuk menyelamatkan Ibu Pertiwi. Ingat ya, yang saya serukan ada revolusi, bukan kerusuhan. Kalau Mei tahun 98 itu kerusuhan, hasilnya nggak ada. Contoh revolusi itu contohlah di Iran, bulan April tahun 1979, seperti itu ya. Nah, karena itu saja Pak. Baik. Oke, kalau sedikit tambahan, ya kalau 98 itu hasilnya kan kita memberikan cek kosong pada para elit, ya kan, nggak ada kontrak sosial, nggak ada apapun ya, mereka akhirnya dapat cuma-cuma nih, mau ngapain ini bahkan lebih parah lagi Lebih parah lagi ini. Iya, semoga ada dari segelintir aparatur pemerintahan yang tergerak untuk bisa saling menyampaikan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa sampai ke tingkatan jajaran ring 1. Sehingga mereka bisa mendengarkan dan menganalisa apa isi dari ide dan gagasan Bapak Yoyon Utomo. Oke Pak ya, sebelumnya kita dari tim Jajah Malam mengucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Baik, sama-sama Bang. Sudah menjabarkan, mudah-mudahan ini sangat manfaat untuk masyarakat Indonesia Pak ya. Baik, amin. Terima kasih Bang, sama-sama Bang. Sama-sama. Oke. Saya Alfi dari Jajah Malam dan Pak Yoyon Utomo. Ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya Pak ya. Baik Pak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.